Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Regina de Rosario Anggraini Seran, mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang pada saat ini semester 5. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan review buku ke-8. Ini merupakan tugas gerakan sosial yang diasuh oleh Bapak Lazarus Cihamat SOS MA selaku dosen pengasuhnya. Review buku ke-8 ini berbicara tentang gerakan hak disabilitas. Ini merupakan karya tim MCNINESE. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya akan mulai membahas secara singkat buku ini. Baik, kita masuk ke bab pertama. Bab pertama berbicara tentang mengatasi disabilitas. Robert L. Burggrove, JR, ia merupakan seorang yang mengalami penyakit disabilitas. Ia pada saat berusia 20 tahun, uh, ia memiliki cita-cita ingin seperti ayahnya. Tetapi dia memiliki gangguan, dia mengidap penyakit poli pada masa kecil. Penyakitnya itu membuat lengan kanannya lumpuh. Saat itu belum ada obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Penyakit poli ini juga dikenal dengan nama poliomyelitis, di mana kondisi ini disebabkan oleh virus yang menyerang sistem saraf pusat. Penyakit ini tiba di Amerika Serikat pada akhir tahun 1800-an, meskipun awalnya tidak meluas. Namun pada tahun 1916 menjadi pandemi yang cukup besar, di mana terdapat 27.000 kasus yang menyebabkan 6.000 kematian. Penyakit ini tampaknya sangat kejam karena sering menyerang orang muda, biasanya berusia antara 5 sampai 9 tahun. Ayahnya sendiri tidak mengizinkan putranya menggunakan kondisinya sebagai alasan untuk Robert menggapai cita-citanya. Dia menanamkan keyakinan pada Robert bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia pikirkan. Pada tahun 1968 hanya ada sedikit undang-undang anti-diskriminasi di Amerika Serikat. Orang-orang kecil yang dilindungi seperti dia ditolak kesempatan untuk bekerja. Akhirnya Robert melanjutkan kuliahnya dan lulus. Dia mendapat gelar sebagai sarjana hukum dan menjadi pengacara yang dalam bidang spesialisasi dalam hukum kecacatan. Pada waktu itu Presiden Ronald Reagan telah menunjuknya sebagai silusin alih yakni Dewan Nasional Cacat secara bergantian menjadi Dewan Nasional Disabilitas. Mereka mengadakan pertemuan untuk menyusun undang-undang nasional tentang disabilitas, tentang orang-orang cacat yang berada di Amerika Serikat. Baik, lanjut pada bab 2. Di sini bab 2 berbicara tentang dikirim ke ketaatan. Sejak awal penjajahan mengeluarkan undang-undang untuk melindungi penyandang disabilitas, di Plymouth Colony, sebuah undang-undang disahkan pada tahun 1636 untuk memenuhi kebutuhan mereka yang tidak lagi berbadan sehat. Ini berlaku untuk semua pria yang menyediakan layanan militer untuk koloni. Sebuah undang-undang Massachusetts yang disahkan pada tahun 1694 mewajibkan setiap kota untuk melakukan perawatan yang efektif dan membuat ketentuan yang diperlukan untuk membantu dukungan dan keamanan orang-orang yang terganggu atau orang-orang yang disabilitas mental. Ini merupakan pembahasan dalam bab 2. Lanjut bahwa beberapa komunitas mulai mendirikan lembaga pada tahun 1700-an. Hal ini menyebabkan beberapa negara bagian mengeluarkan undang-undang baru yang dirancang untuk mengatasi jumlah penyandang disabilitas di populasi negara bagian mereka. Hukum seperti itu tidak sepenuhnya baru dan telah ada di beberapa koloni sebelum perang. Hukum ini berlaku bagi mereka yang ingin berimigrasi ke Amerika Serikat. Baik, teman-teman, kita masuk pada bab 3. Di sini bab 3 berbicara tentang bangkitnya lembaga disabilitas. Selama tahun 1860-an, orang-orang dari Amerika Serikat pergi berperang dengan satu sama lain. Lebih dari 600.000 orang Amerika termasuk orang utara berbaju biru dan orang selatan berpakaian abu-abu tewas selama Perang Saudara Amerika berlangsung pada tahun 1861 sampai 1865. Selain itu, puluhan ribu orang terluka, banyak di antaranya kehilangan anggota tubuh atau mata atau menderita luka permanen lainnya. Selama setengah abad setelah Perang Saudara, sekolah untuk tunarungu, tunanetra meningkat secara drastis. Banyak orang Amerika memberikan penekanan baru pada pendidikan selama
dekade terakhir tahun 1800-an, dan mereka yang memiliki keterbatasan percaya bahwa pendidikan juga dapat meningkatkan kehidupan mereka. Pada tahun 1900-an, lebih dari 130 sekolah asrama untuk tunarungu telah didirikan. Pada tahun 1900, ada 31 lembaga untuk tunanetra dan lebih dari selusin sekolah untuk mereka yang cacat intelektual atau perkembangan, apa yang sering disebut dengan kelemahan pikir. Semua lembaga ini memberikan harapan bagi para penyandang disabilitas di Amerika Serikat. Banyak institusi dan sekolah baru telah didirikan untuk para penyandang disabilitas selama beberapa dekade menjelang tahun 1900-an. Para progresif mulai memperlengkapi kembali beberapa institusi tersebut. Baik, dalam bab 4 ini berbicara tentang pekerjaan bukan tingkap. Perang saudara telah membawa perubahan ke kehidupan orang-orang penyandang cacat, terutama veteran. Begitu pula Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai 1918. Sekali lagi, proteksi industri memproduksi perangkat baru bagi mereka yang membutuhkan anggota tubuh buatan atau bahkan rekonstruksi wajah. Seperti setelah Perang Saudara, banyak orang Amerika dipaksa untuk memandang penyandang disabilitas secara berbeda. Selama sebagian besar tahun 1930-an, pemerintah federal telah mengambil langkah serius untuk menyediakan kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas. Tetapi undang-undang disahkan untuk memberikan mereka keamanan. Pada tahun 1935, dalam pidatonya di depan Kongres, Presiden Roosevelt menyerukan undang-undang baru untuk mengatur berbagai kelompok orang Amerika, termasuk warga negara yang lebih tua, anak-anak miskin, dan mereka yang memiliki cacat fisik. Hasilnya adalah RUU Keamanan Ekonomi yang menciptakan kerangka kerja untuk 3 program federal: kesejahteraan, kompensasi pengangguran, dan asuransi hari tua. Selama musim panas pada tahun 1935, RUU yang disahkan mengalami berbagai perubahan hanya untuk muncul sebagai undang-undang. Baik, kita lanjut bab 5. Bab 5 di sini berbicara tentang polio, perang, dan tampilan baru. Hidup bagi banyak orang di negara penyandang cacat menjadi perjuangan mayoritas orang terus melakukan diskriminasi terhadap orang lain penyandang cacat. Seringkali diskriminasi ini didasarkan pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang disabilitas dan orang yang tinggal bersama mereka. Pada saat depresi hebat, satu penyakit menyebabkan beberapa orang Amerika menderita. Selama dan setelah Perang Kedua, organisasi yang mendukung penyandang disabilitas menjadi lebih aktif dari sebelumnya. Perang Dunia Kedua telah menghasilkan lebih banyak undang-undang rehabilitas yang sebagian besar dirancang khusus untuk membantu para veteran perang. Pada tahun 1950-an menjadi putaran tambahan dari undang-undang rehabilitas. Undang-undang ini dirancang untuk membantu para penyandang disabilitas mendapatkan mobilitas atau cara hidup yang lebih baik. Ini dibahas dalam bab 5. Baik, kita lanjut. Masuk bab 6, di sini berbicara tentang gerakan hidup independen. Tahun-tahun telah berakhir Perang Dunia, jalannya gerakan kecacatan berubah secara drastis. Advokat untuk penyandang disabilitas mulai menggunakan, tidak seperti sebelumnya, bahasa yang menekankan hak asasi manusia, kesetaraan, dan diskriminasi. Prasangka dan diskriminasi terhadap mereka adalah hal-hal yang sebelumnya diterima oleh banyak orang Amerika penyandang disabilitas sebagai cara hidup mereka, tetapi sekarang tidak lagi. Salah satu aspek penting dari aktivisme selama tahun 1960-an adalah gerakan hidup mandiri yang dirancang untuk menghilangkan banyak hambatan. 5 tahun kemudian datanglah Undang-Undang Rehabilitas tahun 1973. Sebagaimana undang-undang sebelumnya telah dibuat setelah perang sebelumnya, undang-undang baru ini dipicu oleh kebutuhan para veteran perang Vietnam, penyandang disabilitas. RUU tersebut membawa perubahan signifikan bagi penyandang disabilitas Amerika. Undang-undang baru ini telah ditulis untuk menekankan peran pemerintahan federal dalam menangani diskriminasi sosial. Undang-undang baru mewajibkan pemerintahan federal untuk mematuhi Undang-Undang Hambatan Arsitektur pada tahun 1968. Yang penting dalam undang-undang ini mewajibkan Departemen Pemerintah Federal untuk memperkerjakan lebih banyak pekerja penyandang disabilitas. Bab 8 berbicara tentang kampanye, dimulainya kampanye.
Selama 4 dekade sebelum berlalunya Amerika dengan disabilitas ACT, ADA, pada tahun 1990, Kongres telah berlalu beberapa hukum dalam mendukung hak orang Amerika penyandang cacat. Masing-masing membantu menetapkan dasar hukum untuk apa yang suatu saat akan menjadi ada. Tetapi meski digabungkan, upaya-upaya sebelumnya ini tidak mencapai bersama apa yang akan dilakukan ada dengan sendirinya. Banyak langkah kecil yang berpuncak pada berlalunya ada. Salah satunya elemen penting adalah agar para pendukung menyetujui apa yang harus dicapai oleh undang-undang itu sendiri. Baik, eh, dalam bab 8 ini berbicara tentang para pendukung membuat suatu organisasi yang diberi nama ADA untuk para penyandang disabilitas. Pada bagian terakhir yakni bab 9 dalam buku ini berbicara tentang masa depan baru bagi orang dengan disabilitas. 10.000 surat dituangkan ke Gedung Putih mendukung RUU ADA. Bush duduk dengan pendukung berpengaruh termasuk event kampanye JR, seorang Republikan dan Direktur Pusat Hak Disabilitas. Kampanye telah ditunjukkan oleh Reagan pada tahun 1987 ke Komisi Kesempatan Kerja yang Setara. 2 tahun kemudian, Presiden Bush mengatakan sebagaimana Komisi Ketua. Kampanye mulai bertemu secara teratur dengan penasihat hukum Bush berkaitan dengan berlakunya ADA. Undang-undang ADA yang diusulkan mendapatkan momentum. Sekitar 180 organisasi nasional secara terbuka mendukung RUU tersebut dan sebagian besar adalah kelompok berorientasi disabilitas. ADA mencakup berbagai masalah bagi penyandang disabilitas, tetapi fokus utamanya adalah melarang diskriminasi. Baik, sekian dari pemaparan materi saya tentang review buku dengan judul Gerakan Hak Disabilitas. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kalimat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menontonnya. Sampai jumpa.